masakan Manado tuh emang enak banget ya. Saya juga salah satu fans berat makanan Manado loh. Ini ngomong sama Bu Rina dulu ya, Oh, aku sambil ngidupin ini semoga benar jelas nih. Bu. Oke Bu. Iya, Semoga jadi masalahnya didengar. kayak cocok Maaf di banget. lidah saya nih masakan Manado tuh. Eh, apa kan saya juga suka pedes, jadi cocok lah pokoknya, enak pasti. Oh iya, wah itu pasti enak banget. Iya itu salah satu kayaknya saya semua semua masakan Manado suka lah Bu. Mau woku, mau rica, mau nike, mau apa tadi? Tumis bunga pepaya. Aduh. Eh, ngomongin makanan lagi puasa gini mah jadi lapar ya. Jadi terbayang-bayang nih. Oke, halo. Kedengaran nggak, Pen? Suara saya? Jelas, jelas, jelas. Sekarang saya bisa dengar. Berarti mungkin memang handphone saya punya itu yang nggak bagus nih. Apa Ah, iya bener pakai earphone penerima? aja. Kalau golek, Halo, Bu Christine. aduh, Kita siang-siang gini, puasa-puasa gini lagi ngomongin makanan nih, makanan Bu Christine. kacau. Pamis ikan dong. Wah, itu juga enak ya. Aduh, jadi Ngobrolnya sama ini yang jago cobaan masak. banget ya. Cobaan nih buat saya, Cia. Semoga kuat nih. Kuat-kuat, Penny kuat mah. Halo Bu Iya, Christine. Pan. Bu, seperti janji Terima kasih, saya Bu. pengen melakukan apa IG live. Ini Di akhirnya sini jadi juga. ke- kebetulan wanita-wanita semua nih, Bu. Jadi semuanya wanita luar biasa nih yang hadir di sini, Bu. Ngomongnya Oh ngalur ya, ngidul, Bu. tadi ngalor ngidul. Iya, kemarin kan kita memang mau ngomongin bunga ya, Wen ya. Kita mau Kedengeran ngobrol. nggak? Dengar-dengar. Kita tadinya mau ngobrol tentang Mm-mm. Edelweiss. Bunga Mm. Edelweiss itu kan Mm-mm. ini loh, ceritanya saya punya jatuhnya sepupu, kakak sepupu, sudah lebih senior ya sekarang ya. Nah, Mm-mm. dia itu dia yang memberitahukan saya karena dia pencinta orang Pajajaran, naik apa? Kampusnya Pajajaran. Jadi Unpad. empat Mm. empat. Jadi dia yang Mm-mm. selalu ngajarin saya ini ada bunga Edelweiss, bla 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 segala macam. Dan dia juga emang waktu awal-awal dulu sempat metik, tapi lately belakangan setelah dia sudah mulai dekati lulus, dia nggak metik tapi foto. Kemudian ada tante saya, jadi adik sepupunya ibu saya. Dia itu pencinta alam sejati, saya lupa ya, dia S1-nya di mana, tapi dia S2-nya juga di Australia, dan dialah yang ngasih tahu bahwa kalau mau suka sama apa Edelweiss, jangan pernah petik, ambil aja fotonya. Nah, saya dengan bangga tuh. Oh ini bentar ya, Bunga yang bunga diwangi wamena, gitu. nanti sebentar, nanti. Saya ceritanya nanti. Itu juga bunga awet, itu namanya, kita kita bilang bunga kertas. Nah, terus apa yang bunga Edelweiss ini pada waktu dia Mm-mm. kan saya ceritanya sama tante saya bahwa saya dikasih teman begini, saya tunjukin. Tahu nggak, lihat muka-mukanya antara marah dan oke, waktu itu saya masih anak SMA yang masih bego lah tanda kutip ya. Kamu tahu Mm-mm. berapa banyak yang kalau sekali satu pucuk bunga itu mati, diambil bunganya, itu Mm-mm. nggak lama kemudian si tanaman itu akan mati gitu. Si pohon itunya. Mm-mm. Oh ya, saya bilang gitu. Maksudnya langsung saya ngerasa aduh berdosa banget ya. Jadi ternyata si bunga itu kalau dipetik, kata tante saya ya, itu nggak lama lagi dia mati gitu. Dan tidak akan lagi nggak akan lagi ada. Makanya kan kenapa dibilang Edelweiss Mm-mm. sekarang di daerah, tadinya daerah Malang ke atas tuh, yang daerah apa sih, tempat Di Semeru, di Semeru itu. Semeru sih udah nggak ada. Udah dikit ya, ada sih tapi nggak di Kalimatinya masih ada. Jadi emang di Indonesia udah nggak begitu banyak ya Betul. eh, bilangnya Taman Edelweiss ya mungkin ya di atas-atas gunung gitu. Jadi emang kalau kami di Ta Alam itu memang punya tiga kode etik sih ya Wen. Jadi leave nothing but footprint,
terus take nothing but picture, sama kill nothing but time gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya bunga Edelweiss aja sih. Jadi ini berlaku untuk semua. Jadi betul. kalau kita di alam bebas itu kan kita nggak cuma naik gunung aja ya. Jadi Ya, ada juga yang telusur gua mungkin, atau enggak arung jeram, atau enggak panjat tebing kayak gitu. Jadi ini berlaku untuk semua, nggak hanya bunga Edelweiss aja. Kadang kan ada orang bawa batu lah, bawa apa, atau enggak ada yang coret-coret iya, di ngapain? atas. Heeh. Mm-mm. Nah itu sebenarnya sih udah menyalahi ya. Jadi memang kita sebisa mungkin sih nggak hanya bunga Edelweiss aja sih. Jadi berlaku untuk semua yang di alam ini. Kalau kalau bisa kita memang kalau misalnya kita ke atas gunung misalnya gitu, ya udah jangan mengganggu apa ya, ekosistem yang udah ada gitu kan. Betul, betul. Kalau Heeh. misalnya ketemu hewan atau apa gitu terus kita bawa pulang gitu kan, ini ya istilahnya ya itu dia ekosistemnya sudah ada di Iya, sana. Terus kalau otomatis. kita ambil kan bisa apa ya, mengganggu keseimbangannya juga. Jadi memang kalau kami sih ini berlaku untuk semua, nggak hanya Edelweiss gitu. Jadi memang tiga tiga saya bilang apa ya, tiga kode etik ya atau mungkin tiga idiom ya, yang take nothing but picture, leave nothing but footprint, sama kill nothing but time itu emang kena banget gitu. Jadi banyak nih ya teman-teman mungkin eh, bergiat di alam bebas tapi apa ya, mungkin tidak memikirkan ini tentang keseimbangan Betul. lingkungannya gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. sebenarnya kita dengan datang ke tempat-tempat seperti itu aja tuh sudah apa ya, istilahnya kalau kayak di atas gunung itu kan ini ya, tempatnya itu mungkin sulit untuk kayak misalnya bunga bunga yang di atas gunung itu kan sulit ya hidupnya. Mm-mm. Hanya beberapa macam tanaman aja yang bisa hidup di atas gunung di puncak Mm-mm, gitu mm-mm. ya. Jadi kalau kalau kita ambil istilahnya gitu, jadi mungkin dia bisa nggak ada lagi gitu. Jadi mengganggu lah gitu, dan nggak bagus kan kalau misalnya kita seperti itu. Jadi ya kita nikmatin aja alam, tapi jangan merusaknya, dan sebisa mungkin apa ya, meminimalisir kerusakan gitu. Jadi sama juga kayak kita misalnya apa, masuk telusur gua gitu kan. Telusur gua, dalam gua itu kan emang ekosistemnya juga sangat ini ya, rapuh gitu. Mm-mm. Kalau kita meninggalkan sesuatu atau kita mengambil sesuatu dari sana, bisa jadi butuh ratusan tahun untuk recovery gitu, butuh lebih banyak waktu untuk lingkungan itu untuk kembali seperti keadaan semula, bahkan mungkin tidak bisa kembali seperti keadaan semula. Jadi memang tugas kita ya untuk saling mengingatkan juga ya. Jadi Mm-mm. mungkin dulu teman-teman ada yang apa, petik bunga Edelweiss, atau enggak mungkin bawa sesuatu dari atas gunung atau apa. Jadi jangan lagi lah gitu ya. Iyalah. Jadi kita sama-sama aja jaga lingkungan kita, jaga alam kita, karena nanti kalau misalnya alamnya rusak kan kita juga yang susah, kita juga yang repot ya gitu. Betul, betul sekali. Gitu, Wenas. Aku Ya mau say tapi hi nih. Sorry, sebentar aku say hi. Siapa? Ada Mbak Astuti 6871. Halo Mbak. Thank you ya halo udah join. Saya halo nggak Pak Petrus. Pak Petrus masih ada nggak nih? Itu thank you udah join. Jangan kaget aja kalau saya ini perdana, jadi masih belajar. Pokoknya seru-seruan sama Itu Penny. yang pertama enggak kan? Enggak pertama kan? Pertama Kemarin kan udah pertama pernah. enggak, aku pertama ngundang Pen. Kalau aku Oke, diundang udah berapa diundang kali? udah sering Udah, ya. udah sering gaya, udah sering. Udah berapa Nggak kali? apa-apa, selalu ada yang pertama ya. Iya, selalu. Tapi Makanya saya senang banget loh. Saya beberapa kali itu memang sering jadi apa ya, tandeman buat yang pertama gitu, termasuk kamu ya, termasuk keren-keren. beberapa teman-teman juga. Jadi saya senang aja sih apa bantu teman-teman ya, untuk ini kan butuh keberanian ya, apa live seperti ini ya. Jadi salut juga nih buat teman-teman, buat Mbak Wenas juga ya, apa karena
mengatasi ketakutan live gitu kan, yang biasanya mungkin nonton aja gitu, ternyata Iya, sekarang sudah heeh. berani. Saya mendukung sekali, saya senang banget dan happy banget bisa jadi bagian dari ini. Perjalanan ini ya. Bagian dari prosesmu ya. Iya, Heeh. betul betul. Nanti aku berikut sih mau ya, jadi berencana, ini kan hari Selasa ya, Mm-mm. berencana membiasa. Mm-mm. Kalau Penny kan setiap hari ya. Yes, aku bingung tuh kalau tiap hari topiknya apa ya. Pak Petrus sambil mendengarkan Iya kita iya cihui-cihuin ya Pak Petrus, maaf ini. Terus saya ini jadi iya. rencananya kalau nggak ada halangan hari Jumat siang jam 2-an lah Mm-mm. kurang lebih ya. Entah-entah saya either Mm-mm. entah sama Penny atau mungkin saya coba cari topik apa yang kita bisa ngebahasnya Mm-mm. juga seru juga ya. Jadi untuk melatih Boleh boleh. jam Bahas itu tuh apa, kamu kan juga suka bahas itu tuh kan apa, hasil bumi itu loh, apa, rempah-rempah ya. apa? Itu juga menarik tuh, rempah-rempah. Oh Hasil ya, bumi ya. ya. Itu juga menarik tuh. Jadi bumbu bukan apa sebenarnya jatuhnya gini manfaat jatuhnya sebenarnya bumbu-bumbu. Tapi kalau ternyata Mm-mm. setiap bumbu yang dihadirkan saya nggak jadi saya cuma lihat Mm-mm. apa yang sudah ada di Google, saya coba sedikit rapikan, dihadirkan dalam Mm-mm. bentuk bacaan yang semoga cukup bisa dinikmati gitu, karena bukan saya nulis ya, saya Mm-mm. cuma menghadirkan kembali dengan kondisi lebih ringkes gitu ya, itu Oh, kalau mau ini, jadi apa saya pernah ini ya bantuin bikin buku. Jadi herbal yang berguna untuk kesehatan. Jadi bisa, bisa ngomongin itu tuh, Wen. Coba saya cari bukunya ya, masih ada apa enggak. boleh 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 Jadi herbal apa aja yang berguna. Dulu kan ini ya, saya memang di majalah kesehatan ya. Mm-mm, Jadi nggak jauh-jauh sih dari hal-hal apa, tumbuhan-tumbuhan alami yang mm-mm, mm-mm, bisa membantu kita untuk apa ya, istilahnya alternatif ya mm-mm, untuk mm-mm. jaga kesehatan gitu. Nanti saya coba cari bukunya dulu ya, Boleh tapi nggak apa-apa. Itu kemarin tuh nanti saya kenalin itu buat. jadi nulis begitu tuh gara-gara waktu kan Natal kemarin saya pulang ke Manado, Mm-mm. pulang kampung lah ya, sekitar 3 Mm-mm. mingguan. Mm-mm. Di halaman rumah orang tua saya itu ternyata ada Mm-mm. baru ngeh ya sekian tahun gara-gara mau nulis gitu. Saya baru ngeh ternyata di rumah orang tua saya ada pohon cengkeh, ada pohon Oh. pala, ada berapa pohon. Kemudian Mm-mm. beberapa bumbu lain yang kalau yang nggak terlalu tinggi sih banyak lah ya bumbu lain-lain gitu ya, karena memang Mm-mm. halaman rumahnya agak gede tuh 5.000 meter persegi. Jadi kan dan di pinggir Itu laut. mah bukan agak ya, itu gede banget kalau 5.000. Aduh, itu kasihan dah itu. Itu nyapuinnya juga Eh, lumayan ya, lima eh, ribu. itu ada cerita. Saya cerita sama Bu Christine, saya bilang Bu Christine, ini Mm-mm. kan biasa kalau kita pulang kampung itu kan makan ya, kita nyoba lah ya, pulang Mm-mm. makanan cemil-cemil apa segala macam. Lucunya, biasanya kalau yang dulu-dulu saya pulang kampung berat badan saya naik lah 2-3 kilo. Ini enggak loh, pentur naik. Jadi enggak naik, Kok tapi bisa? Hah? Les, jangan salah. Asal lagi nggak hujan, mami saya udah bagi Hah? tugas. Karena kan kalau di Manado Hah? itu kayak kalau di Jawa, kalau Hah? Lebaran kan eh, Mm-mm. orang-orang yang tinggal di daerah kota pada pulang kampung kan. Helper Heeh. mungkin juga ada gitu ya, asisten rumah tangga juga ini kan pada pulang. Di Manado lain. Kebenarannya helper kami yang asisten kita itu dia bernatalan. Jadi berapa hari sebelum Natal dia udah nggak ada. Jadi ceritanya kita tidak terima tamu. Jadi Mm-mm. setiap hari kan kebenaran itu juga ada hujan selang-seling lah. Sehari hujan, sehari nggak, sehari hujan. Itu pas lagi nggak hujan pasti tugas saya